Salam saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya ucapkan buat seluruhnya, buat saudara dimanapun saudara berada, selamat pagi, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati saudara-saudari yang saya kasihi. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita bersama-sama untuk kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di sorga, pagi ini kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami. Terima kasih buat nafas dan hari yang baru buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang malam sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus bersyukur karena Tuhan terus memberikan anugerah bagi kami semuanya. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, urapi kami, karena kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, biarlah Tuhan menuntun kami melalui firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami minta hikmat pengetahuan-Mu untuk kami boleh mengerti dan menangkap isi hati-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi kami semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut Tuhan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum engkau melakukan aktivitas, saya mengajak untuk kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini akan menuntun kita dalam sepanjang hari ini. Mari kita buka dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Firman Tuhan pagi ini berbicara kata, berbahagialah. Orang yang berbahagia, yang bisa berbahagia kalau dunia berkata ketika dia mendapatkan sesuatu yang baik, ketika dia mendapatkan hadiah yang besar, hadiah yang baik, hadiah yang mewah, dia terima berkat, mujizat, keajaiban, baru dia disebut bahagia. Dia bisa berbahagia, itu dunia. Tetapi firman Tuhan hari ini berbeda dengan kata dunia. Firman Tuhan berkata, orang yang berbahagia, yang bisa berbahagia, yang harus berbahagia, orang yang bisa bertahan dalam pencobaan. Orang yang bisa bertahan dalam percobaan, maka disebut bahagia. Orang harus bisa berbahagia ketika dia bisa bertahan dalam pencobaan. Sebesar apapun, seberat apapun dan silih berganti yang kita hadapi, ketika engkau bertahan, maka disebutlah orang berbahagia. Karena apa? Orang yang bertahan, dia pasti akan terima mujizat. Orang yang bertahan pasti dia akan terima jalan keluar. Orang yang bisa bertahan pasti akan terima janji Tuhan. Itu firman Tuhan. Karena pencobaan yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dalam karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jelas dikatakan pencobaan yang kita hadapi sebesar apapun. Apapun itu, sesusahnya kita, semenderitanya kita, sesungguhnya tidak melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan setia. Dia tidak membiarkan kita
bergumul dan menghadapi sendiri. Karena Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan menolong kita, Dia akan membela kita. Ada mujizat yang Tuhan sediakan di depan kita. Sebab itu Tuhan inginkan di pagi hari ini, apapun keadaanmu, apapun masalahmu, apapun itu pencobaan yang kau hadapi sehari-hari ini, saya berkata kepada saudara, harus bertahan. Percayalah, tinggal selangkah saja saudara akan terima. Karena orang yang bertahan akan terima, tapi orang yang tidak bertahan, maka dia akan mundur. Hasilnya adalah kematian dan kehancuran, seperti Lot. Maka itu, mari bertahanlah sampai hari ini, karena mujizat keajaiban di depan kita. Tinggal satu langkah kita akan terima. Ada 2 poin yang harus kita lakukan. Jangan menyerah, tapi berserah. Kalimat ini tipis sekali, hampir sama tapi beda. Sekali lagi, menyerah jangan, tapi berserah kepada Tuhan. Maka lihat kuasa Tuhan akan bekerja. Kalau kita menyerah, berarti kita tidak mau lagi melanjutkan, berhenti atau mundur. Tapi orang yang berserah itu menyerahkan totalitas kepada Tuhan. Maka lihat, ada kuasa Tuhan yang akan bekerja. Yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita tetap bertahan, jangan putus asa. Masih ada harapan. Karena engkau bukan sendiri, bukan engkau gak mampu, bukan engkau tidak ada yang bisa menolong engkau. Ada, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, jangan putus asa. Ada harapan, yaitu ada Yesus. Memberikan akan pertolongan yang sungguh ajaib yang kita butuhkan. Taruh harapanmu di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan. Biar renungan pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Sungguh sangat sederhana. Janji, berkat, pertolongan, sesungguhnya Tuhan sudah sediakan buat kita. Sudah di depan mata kita, tinggal kita melangkah untuk mengambil. Yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara adalah bertahan. Karena orang yang bertahan, orang yang bisa disebut orang yang berbahagia. Dan dia bisa berbahagia karena dia bisa bertahan dalam pergumulan dan pencobaan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat. Sebelum saudara melakukan aktivitas, mari kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu untuk mengingatkan kami dan menegur kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh melakukannya. Ajar kami Tuhan, untuk kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu ini akan berkuasa untuk membenarkan kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Agar kami boleh melihat berkat-berkat, pemulihan, kesembuhan, penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu akan sempurna buat kami ketika firman-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami juga mau Tuhan,
Engkau memimpin kami sepanjang hari ini. Hamba juga akan berdoa buat saudara-saudari saat ini yang mendengarkan, bahkan saudara-saudara kami dimanapun ia berada saat ini Tuhan. Hamba membawa itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun yang mereka alami, saat ini apapun yang mereka pergumulkan, sakit penyakitkah itu, pergumulan mereka dan masalah-masalah dalam kehidupan mereka, kebutuhan dan ekonomi mereka Tuhan, kiranya Engkau yang akan bertanggung jawab, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan dan memberkati setiap ekonomi mereka Tuhan. Dan berikanlah jalan keluar bagi setiap pergumulan dan permasalahan anak-anak-Mu. Setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan tantangan, Engkau akan membela setiap umat-Mu Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa berkati setiap keluarga, sanak saudara kami, bahkan tempat-tempat rumah tangga mereka. Tuhan jaga, lindungi, bahkan Kau luputkan dari segala sesuatu yang buruk, virus, penyakit yang mematikan. Tuhan, kami minta Engkau lindungi Tuhan, bagi bangsa dan negara kami juga, pemerintahan kami juga. Tuhan, kuasai dengan Roh-Mu, pimpin kami semuanya. Tuhan, pulihkan keadaan kami, pulihkan Tuhan, sembuhkan dari segala virus penyakit. Tuhan, di dalam nama Yesus tahirkan dengan kuasa-Mu. Redakan segala gelora dalam masalah-masalah dalam kehidupan dari bangsa, negara, bahkan kami semuanya. Hamba melepaskan berkat itu. Hamba minta kuasa-Mu ada pada kami semuanya. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan bersama untuk menyatakan, menunjukkan berkat dan menunjukkan mujizat, menunjukkan jalan keluar dan pembelaan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Kami bawa itu ke dalam tangan-Mu saat ini. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.